Di tengah hiruk-pikuk geopolitik Asia Tenggara, perhatian publik sering tertuju pada negara yang paling vokal, paling besar, atau paling cepat tumbuh. Vietnam ramai dibicarakan karena relokasi pabrik. Indonesia disorot karena pasar domestik dan hilirisasi. Thailand dibahas karena krisis politik yang tak kunjung selesai. Namun, ada satu negara yang jarang menjadi headline besar, tapi perlahan memperkuat posisinya di sektor yang paling strategis abad ini, teknologi dan semikonduktor. Negara itu adalah Malaysia. Malaysia tidak berteriak soal kemenangan, tidak mengklaim diri sebagai pabrik dunia baru, tidak menempatkan diri di garis depan konflik geopolitik. Namun di balik layar, Malaysia justru menguat di sektor bernilai tambah tinggi. Sektor yang menentukan arah ekonomi global ke depan. Pertanyaannya bukan apakah Malaysia tumbuh cepat. Pertanyaannya adalah apakah Malaysia sedang menang diam-diam di ASEAN ketika dunia bergeser ke teknologi tinggi. Ekonomi global sedang mengalami perubahan mendasar. Produksi massal berbiaya rendah masih penting, tetapi tidak lagi cukup. Nilai tambah kini berpindah ke semikonduktor, elektronik presisi, desain dan pengujian chip, sistem otomasi, dan rantai pasok teknologi canggih. Negara yang menguasai sektor ini bukan hanya mendapatkan ekspor besar, tetapi juga posisi strategis dalam ekonomi dan geopolitik global. Semikonduktor bukan sekedar komoditas, ia adalah infrastruktur kekuasaan modern. Dan disinilah Malaysia masuk, tanpa banyak sorotan. Malaysia bukan pemain baru. Banyak orang mengira Malaysia baru masuk ke industri teknologi. Itu keliru. Malaysia sudah terlibat dalam industri elektronik sejak puluhan tahun lalu. Negara ini menjadi bagian penting dari rantai pasok global, terutama di perakitan, pengujian, dan packaging semikonduktor. Perusahaan teknologi global sudah lama beroperasi di Malaysia. Infrastruktur industrinya matang, tenaga kerjanya terlatih, ekosistem pendukungnya terbentuk. Artinya, Malaysia tidak memulai dari nol. Ia membangun secara konsisten, bukan spektakuler. Strategi Malaysia, tidak termurah, tapi terpercaya. Malaysia tidak bersaing dengan Vietnam atau Indonesia dalam hal upah termurah. Malaysia juga tidak menjual diri sebagai lokasi produksi massal berbiaya rendah. Strateginya berbeda. Malaysia menjual kepastian hukum, kualitas tenaga kerja, infrastruktur industri siap pakai, dan stabilitas kebijakan relatif. Bagi industri teknologi tinggi, ini jauh lebih penting daripada sekedar biaya murah. Kesalahan kecil dalam produksi chip bisa bernilai miliaran dolar. Keandalan lebih penting daripada kecepatan. Malaysia memahami ini. Semikonduktor, inti keunggulan Malaysia. Dalam rantai nilai semikonduktor global, tidak semua negara perlu menguasai semua tahap. Yang penting adalah posisi strategis. Malaysia menempati posisi kuat di assembly, testing, dan advanced packaging. Ini bukan tahap paling glamor seperti desain chip, tetapi sangat krusial. Tanpa pengujian dan packaging yang presisi, chip tidak bisa digunakan. Tanpa tahap ini, desain secanggih apapun tidak berarti. Malaysia menguasai segmen ini dengan baik, dan dunia sangat membutuhkannya. Ketika geopolitik memecah rantai pasok, ketegangan antara Amerika Serikat dan China mengubah peta industri teknologi global. Perusahaan tidak lagi nyaman bergantung pada satu lokasi atau satu negara. Diversifikasi menjadi kata kunci. Malaysia diuntungkan oleh dua hal. Ia bukan China. Ia juga bukan bagian dari blok konfrontatif. Malaysia relatif netral secara geopolitik. Hubungannya dengan Barat baik, hubungannya dengan China juga terjaga. Dalam dunia yang terpolarisasi, posisi ini menjadi aset strategis. Quiet winner, menang tanpa riuh. Malaysia jarang muncul dalam narasi pemenang relokasi pabrik. Namun jika dilihat lebih dalam, investasi teknologi yang masuk ke Malaysia cenderung bernilai tinggi, berjangka panjang, dan sulit dipindahkan. Pabrik chip tidak mudah relokasi. Biayanya mahal, standarnya ketat, tenaga kerjanya spesifik. Jika investor sudah menanamkan modal besar di Malaysia, mereka tidak mudah pergi. Ini berbeda dengan industri padat karya berupah rendah yang bisa pindah ketika biaya naik sedikit. Malaysia memilih kualitas ketimbang kuantitas. Tenaga kerja, lebih mahal tapi lebih siap. Salah satu keunggulan Malaysia adalah kualitas SDM. Tenaga kerja di sektor teknologi lebih terlatih, lebih terbiasa dengan standar global, dan lebih produktif. Upahnya memang lebih tinggi dibanding Vietnam, namun bagi industri teknologi tinggi, biaya tenaga kerja bukan faktor utama. Yang dicari adalah presisi, konsistensi, dan keandalan. Malaysia menawarkan itu. Infrastruktur dan ekosistem. Industri teknologi tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan listrik stabil, logistik efisien, regulasi jelas, dan ekosistem pemasok pendukung.
Malaysia relatif unggul di sini. Kawasan industrinya terintegrasi, akses pelabuhan dan bandara memadai. Birokrasi, meskipun tidak sempurna, relatif bisa diprediksi. Bagi investor teknologi, prediktabilitas adalah mata uang utama. Tantangan Malaysia, skala dan talenta. Namun Malaysia bukan tanpa batas. Populasinya lebih kecil dibanding Indonesia atau Vietnam. Basis tenaga kerjanya terbatas. Untuk industri teknologi yang terus berkembang, ketersediaan talenta menjadi tantangan jangka panjang. Malaysia harus bersaing menarik dan mempertahankan tenaga ahli di tengah kompetisi global. Jika tidak, keunggulan teknologinya bisa terhambat. Dampak sosial. Tumbuh, tapi siapa yang ikut? Pertumbuhan industri teknologi membawa manfaat ekonomi, namun juga memunculkan pertanyaan sosial. Apakah pertumbuhan ini menciptakan lapangan kerja luas, atau hanya untuk segmen tertentu? Industri teknologi cenderung padat modal dan padat keahlian. Tidak semua pekerja bisa masuk. Ini menciptakan risiko ketimpangan baru. Malaysia harus memastikan bahwa pertumbuhan teknologi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit terampil. Lingkungan. Teknologi tidak selalu bersih. Industri teknologi sering dianggap bersih, padahal kenyataannya kompleks. Produksi semikonduktor membutuhkan air dalam jumlah besar, energi tinggi, dan bahan kimia berbahaya. Malaysia menghadapi tantangan lingkungan yang nyata. Jika tidak diatur dengan baik, biaya lingkungan bisa membesar di masa depan. Menang diam-diam hari ini tidak boleh menjadi krisis diam-diam besok. Malaysia versus ASEAN, permainan berbeda. Malaysia tidak bermain di permainan yang sama dengan Vietnam atau Indonesia. Vietnam unggul di kecepatan dan skala manufakturing menengah. Indonesia unggul di pasar domestik dan sumber daya. Malaysia memilih jalur teknologi tinggi, nilai tambah, dan stabilitas. Ini bukan jalur tercepat, tetapi bisa menjadi jalur paling tahan lama. Indonesia dan pelajaran dari Malaysia. Bagi Indonesia, Malaysia memberi pelajaran penting. Tidak semua negara harus menjadi yang termurah. Tidak semua negara harus mengejar pabrik sebanyak-banyaknya. Kadang fokus pada segmen strategis memberi hasil lebih berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia siap bersabar dan konsisten dalam membangun ekosistem teknologi? Geopolitik ke depan, keuntungan atau tekanan? Ketika teknologi semakin dipolitisasi, Malaysia akan menghadapi tekanan lebih besar. Amerika Serikat dan sekutunya akan mendorong standar tertentu. China akan menjaga kepentingannya. Malaysia harus terus menjaga keseimbangan. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Namun sejauh ini, Malaysia memainkan peran ini dengan cukup hati-hati. Menang, tapi dalam diam. Malaysia tidak menjadi headline utama, namun justru itu kekuatannya. Ia tumbuh tanpa memancing reaksi berlebihan. Ia memperkuat posisi tanpa menantang langsung. Dalam dunia yang penuh konflik, strategi seperti ini justru bernilai tinggi. Pertanyaan terakhir, menang untuk siapa? Pertumbuhan industri teknologi adalah kemenangan, namun kemenangan selalu menimbulkan pertanyaan lanjutan. Siapa yang menikmati hasilnya? Apakah pekerja lokal ikut naik kelas? Apakah lingkungan terlindungi? Apakah ketimpangan ditekan? Jika jawaban atas pertanyaan ini kabur, kemenangan teknologi bisa berubah menjadi masalah sosial. Penutup. Malaysia tidak berlari paling cepat, tidak paling ramai dibicarakan, tidak paling vokal. Namun di sektor yang paling menentukan masa depan ekonomi global, Malaysia menguat dengan tenang, menang tanpa teriak, maju tanpa sensasi. Dan mungkin dalam dunia yang semakin bising, itulah bentuk kemenangan yang paling berbahaya, karena sering tidak disadari oleh yang lain. Ketika negara bicara investasi dan teknologi, rakyat sering hanya dihitung sebagai angka.